Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para pemirsa kajian online, insyaallah kita lanjutkan kajian ensiklopedi sahabat yang masih dalam pembacaan kitab yang telah diterjemahkan oleh Pustaka Imam Asy-Syafi'i. Sampailah kita masih membahas tentang sahabat besar Abu Bakar radhiyallahu anhu sampai kepada pembayatannya sebagai khalifah. Setelah Rasulullah wafat dengan kisah yang sangat sedih, di kajian yang lalu kita lanjutkan ke pembayatannya sebagai khalifah. Setelah Nabi Muhammad SAW tercinta wafat, hampir saja terjadi perselisihan antara kaum Muhajirin dan Ansar terkait pengangkatan khalifah pengganti beliau. Kendati demikian, kita yakin bahwa apa yang dilakukan para sahabat itu semata-mata untuk menggapai ridha Allah sebagaimana amal-amal mereka yang lainnya. Peristiwa tersebut dikenal dengan Saqifah Bani Sa'idah. Saqifah Bani Sa'idah. Ketika itu kaum Ansar berkumpul di tempat Sa'ad bin Ubadah al-Ansari di Saqifah, Serambi Bani Sa'idah. Mereka menyatakan kepada kaum muslimin, kami akan mengangkat pemimpin dari kalangan kami, dan kalian, ya, di sini ada catatan kaki dinukil dari Salabul Ummah karya Dr. Said Hussein, dan kalian mengangkat pemimpin dari kalangan kalian. Selanjutnya Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, dan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah mendatangi tempat perkumpulan mereka. Umar hendak memulai pembicaraan, tetapi Abu Bakar menyuruhnya diam. Demi Allah, aku memulai pembicaraan karena telah menyiapkan pendapat mengagumkan yang dikhawatirkan tidak akan disampaikan oleh Abu Bakar, tegas Umar. Abu Bakar pun menyatakan, dialah yang paling fasih berbicara di antara para sahabat. Kami para pemimpin, sedangkan kalian para menteri. Hubab bin al-Munzir al-Ansari menyanggah, demi Allah, kami tidak bersedia menerimanya. Kami akan mengangkat pemimpin dari kalangan kami, dan kalian juga mengangkat pemimpin dari kalangan kalian. Tidak demikian, tapi kami para pemimpin dan kalian para menteri. Mereka, kaum Quraisy, adalah bangsa Arab yang paling baik negerinya dan paling baik nasabnya. Maka bayatlah Umar atau Abu Ubaidah, tugas Abu Bakar. Umar menyahut, tidak demikian, tapi kami akan membayat engkau. Engkaulah pemimpin kami, orang terbaik di antara kami, dan laki-laki yang paling dicintai Rasulullah SAW. Kemudian Umar meraih tangan Abu Bakar dan dia langsung membayat sahabat ini. Kaum muslimin yang hadir di situ pun turut membayatnya. Lantas orang berseru, kalian telah membunuh Sa'ad bin Ubadah. Maksudnya melecehkan pemimpin kaum Ansar yang saat itu sedang menderita sakit. Sebab menurut orang berseru ini, keputusan bayat tersebut disepakati dengan kehadiran dan
posisinya yang sudah disepakati sebagai khalifah pilihan kaum Ansar. Umar menanggapi, Allah yang telah membunuhnya. Hadis riwayat Bukhari nomor 366 ya. 3667 dari Aisyah. Abdullah bin Mas'ud bercerita, ketika Nabi wafat, orang-orang Ansar menyatakan, kami akan mengangkat pemimpin dari kalian. Umar lalu mendatangi mereka dan bertanya, bukankah kalian mengetahui bahwa Rasulullah memerintahkan Abu Bakar untuk mengimami salat kita? Maka siapakah di antara kalian yang rela mendahului dia? Kami berlindung kepada Allah dari mendahului Abu Bakar. Jawab mereka. Itu ada di hadis riwayat An-Nasai, Ahmad, dan Al-Hakim. Al-Hakim mensahihkannya dan pensahihan disetujui oleh Az-Zahabi. Suatu ketika Umar menegaskan, lebih baik aku didahului lalu leherku ditebas oleh sarang daripada diharuskan memimpin suatu kaum yang di antara mereka terdapat Abu Bakar. Ini ketegasan Umar radhiyallahu anhu. As-Sirah Nabawiyah karya Ibnu Hisham. Ibnu Katsir berkata dalam Al-Bidayah, sanadnya sahih. Demikianlah penuturan Abdullah bin Abbas. Anas bin Malik mengisahkan, setelah dibaiat di Saqifah Bani Sa'idah, Abu Bakar duduk di atas mimbar keesokan harinya. Lalu Umar berdiri dan langsung berbicara pada orang-orang. Padahal biasanya Abu Bakar yang memulai pembicaraan. Umar memuji serta menyanjung Allah sesuai dengan keagungannya dan berseru, wahai manusia, kemarin aku mengatakan sesuatu yang tidak pernah kutemukan dalam kitab Allah. Tidak pula berupa sesuatu yang diwasiatkan Rasulullah padaku. Meskipun demikian, aku berharap beliau terus membimbing urusan kita, yakni beliau menjadi orang terakhir yang diwafatkan. Allah telah meninggikan untuk kalian kitabnya, yang dengannya dia memberi nabinya hidayah. Jika kalian berpegang teguh dengannya, niscaya dia akan memberikan petunjuk sebagaimana petunjuk yang diberikannya kepada Rasulullah. Dan sungguh Allah telah menyerahkan urusan agama ini kepada orang terbaik di antara kalian. Orang itu adalah sahabat beliau yang menjadi orang kedua tatkala berada di dalam gua. Maka berdirilah kalian dan baiatlah dia. As-Sirah karya Ibnu Hisham. Undang-undang agung bagi pemimpin umat. Undang-undang agung bagi pemimpin umat. Ya. Abu Bakar mempunyai khutbah setelah dibaiat oleh kaum muslimin. Khutbah dimulai dengan pujian dan sanjungan kepada Allah sesuai dengan kebesarannya. Kemudian diserukan, wahai manusia, aku diangkat menjadi pemimpin meskipun bukan orang yang terbaik di antara kalian. Karena itu bantulah aku dalam berbuat kebajikan dan luruskanlah aku jika berbuat kekeliruan. Jujur itu amanah, sedang dusta itu khianat. Ketahuilah bahwa orang yang lemah di antara kalian adalah orang yang kuat bagiku. Hingga aku mengembalikan haknya dengan izin Allah.
Begitupun sebaliknya, orang yang kuat di antara kalian adalah orang yang lemah bagiku, hingga aku mengambil hak orang lain darinya dengan izin Allah. Sungguh, tidaklah suatu kaum meninggalkan jihad di jalan Allah, melainkan akan ditimpakan kehinaan, dan tidaklah perbuatan keji merajalela pada suatu kaum, melainkan bencana akan ditimpakan olehnya. Taatilah aku selama aku masih taat pada Allah dan Rasulnya. Jika aku bermaksiat pada Allah dan Rasulnya, maka tidak wajib bagi kalian mentaatiku. Sekarang berdirilah kalian dan tunaikanlah sholat. Semoga Allah merahmati kalian. Ibnu Katsir berkata dalam Bidayah wa Nihayah, sanadnya sahih. Abdullah bin Hakim juga menukilkan khutbah Abu Bakar di hadapan para sahabat. Aku berwasiat kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah dan memujinya dengan pujian yang layak. Hendaklah kalian menggabungkan antara cinta dan takut, serta bersungguh-sungguh memohon kepada Allah. Sungguh dia telah memuji nabinya, Nabi Zakaria dan keluarganya, yakni dalam firman-Nya, innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Sungguh mereka selalu bersegera dalam mengerjakan kebaikan, dan mereka berdoa kepada kami dengan penuh harap dan cemas, dan mereka orang-orang yang khusyuk kepada kami. Surat Al-Anbiya surat 21 ayat 90. Ketahuilah wahai hamba-hamba Allah, sungguhnya Allah telah menggadaikan jiwa-jiwa kalian dengan haknya, lalu mengambil janji-janji kalian berdasarkan hak tersebut, dan membeli yang sedikit lagi fana dari kalian dan menggantinya dengan sesuatu yang banyak lagi kekal. Inilah kitab Allah yang tidak akan habis keajaibannya, serta tidak akan pernah padam cahayanya. Maka berimanlah terhadap firman-Nya ini, ambillah nasihat melaluinya, dan ambillah pelita darinya sebagai bekal pada hari kiamat. Dia menciptakanmu tidak lain untuk beribadah, sehingga ditugaskanlah malaikat pencatat yang mengetahui setiap perbuatan kalian. Ketahuilah pula wahai hamba-hamba Allah, sesungguhnya kalian senantiasa pergi pada pagi dan siang hari sampai batas tertentu yang waktunya tidak kalian ketahui. Jika kalian mampu mengakhiri batas itu dalam keadaan mengerjakan ketaatan padanya, maka kerjakanlah. Namun ingatlah, kalian tidak akan sanggup melakukannya tanpa pertolongan Dia, ya, maksudnya Allah. Maka berlomba-lombalah kalian dalam memanfaatkan waktu yang terbatas itu sebelum ajal kalian tiba, dan jangan biarkan ajal itu mengembalikan kalian pada amal keburukan, sebab ada satu kaum yang menjadikan kesempatan beramal yang diberikan kepada mereka untuk orang lain, hingga melupakan kepentingan diri sendiri. Maka aku melarang kalian berbuat seperti mereka. Bersegeralah beramal saleh, bergegaslah meraih kebahagiaan, raihlah keselamatan dunia akhirat. Sungguh di belakang kalian ada sesuatu yang mengejar dengan kencang dan berlari sangat cepat. Sesuatu yang dimaksud di sini juga batas waktu tertentu adalah kematian. Yang sifatus safwah. As-Siddiq pun pernah menyatakan kalimat berikut ketika berkhutbah di hadapan kaum muslimin. Wahai sekalian manusia, malulah kepada Allah. Demi Allah aku membuang hajat dengan menutupi kepalaku karena malu kepadanya. Makarimul Akhlaq karya Ibnul Abid Dunya. Gambaran elok ketawaduannya, ya, Abu Bakar, gambaran elok ketawaduannya. Ibnul Athir mengutip suatu riwayat beserta sanadnya dalam Usdul Ghabah dari Abu Saleh Al-Ghifari bahwa setiap amalan Umar bin Al-Khattab mendatangi
perempuan tua dan buta yang tinggal di pinggiran kota Madinah. Dia memberinya minum juga membantu menunaikan keperluannya. Suatu ketika tatkala berkunjung ke rumah perempuan itu, dia mengetahui seorang telah mendahului ke sana. Bahkan orang itu telah mengurusi segala keperluannya. Beberapa kali Umar mendatangi perempuan tadi, namun selalu didahului orang itu. Maka dia mengintainya, lantas mencari tahu identitas orang yang selalu mendahulinya. Orang itu tidak lain adalah Abu Bakar As-Siddiq. Dan Abu Bakar sudah diangkat menjadi khalifah kaum muslimin. Ternyata orang itu adalah engkau, seru Umar. Dahulu Abu Bakar biasa memerah kambing-kambing milik orang-orang kampungnya. Ketika dia dibaiat menjadi khalifah, seorang perempuan dari kampung itu mengeluhkan, sekarang kau tidak akan bisa lagi memerah kambing-kambing di kampung kami. Mendengar keluhan ini, Abu Bakar menyatakan, tidak demikian, aku akan tetap memerahnya untuk kalian, dan aku berharap kebajikan yang biasa kulakukan tidak berubah setelah menjadi khalifah umat. Abu Bakar tetap memerah susu kambing untuk mereka. Terkadang dia bertanya kepada perempuan tadi, Adinda, kamu ingin buihnya dibiarkan atau dihilangkan? Aku ingin buihnya dibiarkan. Terkadang dia menjawab begini, namun terkadang dia menjawab hilangkan saja. Yang jelas Abu Bakar bersedia melakukan apapun yang diminta perempuan itu. Ya, Usdul Ghabah. Ibnu Katsir berkata, konteks kalimatnya baik dan riwayat ini mempunyai beberapa penguat dari jalur lain. Riwayat seperti ini bisa diterima oleh hati. Demikianlah yang dinyatakan dalam Kanzul Ummal, halaman 4077. Sa'id ibnu al-Musayyib menukilkan bahwa tatkala hendak mengirimkan pasukan muslim ke Syam, Abu Bakar mengangkat Yazid bin Abi Sufyan, Amr bin al-As, dan Surahbil bin Hasanah sebagai panglimanya. Setelah ketiganya menaiki kendaraan, Abu Bakar mengantarkan mereka hingga Bukit Wada. Kemudian para panglima itu bertanya, wahai Khalifah Rasulullah SAW, mengapa engkau berjalan sedang kami menaiki kendaraan? Aku berharap memperoleh pahala atas langkahku ini sebagai perwujudan jihad di jalan Allah. Hadis riwayat Al-Baihaqi dan Ibnu As-Sakir. Jawab sang khalifah, lembaran cemerlang keadilannya. Berikut lembaran bersejarah dipenuhi keteladanan dalam keadilan. Saya menyuguhkannya kepada setiap orang yang menangani urusan kaum muslimin, baik dalam skala kecil maupun besar. Di antara keadilan As-Siddiq terlihat pada sikapnya yang menyamaratakan rakyat dalam pemberian dan pembagian harta. Dia menganggap keterdepanan sebagian mereka dalam kebaikan akan diberi ganjaran tersendiri di akhirat. Aisyah menyatakan, ayahku membagikan harta fa'i pada awal tahun bagi orang merdeka ya, sebanyak 10, bagi hamba sahaya 10, bagi perempuan 10, dan bagi budaknya 10. Kemudian pada tahun kedua beliau memberikan kepada mereka 20-20. Hadis riwayat Ibnu Sa'ad dalam At-Tabaqat. Sa'al bin Abu Hatsmah bertutur, sejumlah harta didatangkan pada masa pemerintahan Abu Bakar, lalu harta tersebut dibagikannya kepada beberapa kelompok, dan setiap 100 orang mendapatkan sekian. Dia tidak membeda-bedakan orang dalam pemberian, baik orang merdeka atau budak, laki-laki atau perempuan, orang besar atau orang kecil, semuanya disamaratakan. Derajat sanadnya Hasan li ghairih, diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dan diriwayatkan bukan dari jalur Sahal. Begitu mulianya Abu Bakar, pemimpin besar yang memiliki segala keistimewaan dan keutamaan. Tidak ada yang luput atau lolos darinya. Dia mengucapkan kata-kata menyentuh jiwa pada awal kekhalifahannya, seolah menata setiap huruf dengan adil dan wijaksana. Betapa agungnya As-Siddiq, banyak sekali bentuk loyalitas yang ditujukannya
yang ditunjuknya demi menerapkan petunjuk Nabi SAW secara terperinci. Ya, betapa agungnya Siddiq, banyak sekali bentuk loyalitas yang ditunjukkannya, dicontohkannya demi menerapkan petunjuk Nabi SAW secara terperinci, hingga dalam situasi dan kondisi yang membangkitkan gejolak hati. Padahal laki-laki ini dikenal sebagai sosok yang berhati paling lembut. Abu Bakar ditakdirkan mengawali kepemimpinannya dengan realitas yang menguji loyalitasnya kepada keadilan dan petunjuk Rasulullah. Ujian keimanan ini sangat berat, bahwa Fatimah putri Rasulullah datang dan meminta sebidang tanah yang dianggap sebagai warisan ayahnya. Namun Abu Bakar menanggapi, "Aku mendengar beliau bersabda, kami para nabi tidak mewariskan harta. Apa yang kami tinggalkan adalah sedekah." Sanadnya sahih, diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad. Sumbernya terdapat dalam Sahih Al-Bukhari 3292 dan 3093. 3092 dan 3093. Ya, ini ketegasan Abu Bakar ya dalam mengikuti petunjuk Nabi. "Demi Allah, aku tidak akan membiarkan sesuatu yang pernah dikerjakan Rasulullah SAW, melainkan aku akan mengerjakannya juga. Aku takut tersesat jika meninggalkan sesuatu yang beliau perintahkan." Padahal sang khalifah mengetahui bahwa orang yang pertama yang harus diperhatikan adalah putri beliau, yaitu putri Rasulullah SAW. Alangkah istimewanya Abu Bakar, pribadinya membawa serta keimanan orang-orang terkemuka. Ya, alangkah istimewanya Abu Bakar, pribadinya membawa serta keimanan orang-orang terkemuka. Hubungan kekerabatan yang begitu dekat dengan sang Rasul tidak membuatnya berpaling dari keadilan. Sifat wara yang tiada tara. Ummul Mukminin Aisyah menceritakan, dahulu Abu Bakar mempunyai budak yang memiliki penghasilan sendiri. Bahkan dia makan dari penghasilan budak itu. Pada suatu hari dia menyantap makanan yang dibawakan si budak. Lantas mereka membicarakan makanan tersebut. "Tahukah engkau apa ini?" tanya budak itu. Abu Bakar balik bertanya, "Apa ini?" "Aku mempraktekkan perdukunan pada masa jahiliyah. Meskipun tidak pantas dikatakan sebagai ahlinya, aku pun menipu orang-orang dan mereka memberiku hadiah. Nah, makanan yang kau makan ini berasal dari sebagian hasilnya." Demikian penuturan singkat sekaligus jawaban si budak. Spontan saja Abu Bakar memasukkan tangan ke mulutnya hingga memuntahkan segala yang ada di perutnya. Ini hadis riwayat Al-Bukhari, kitab Manaqibul Ansar, bab Ayamul Jahiliyah. Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu menuturkan, Abu Bakar pernah mempunyai budak yang memberi penghasilan kepadanya. Lalu pada suatu malam dia membawakan makanan untuk Abu Bakar. Budak itu pun bertanya tatkala Abu Bakar sudah memakannya sesuap, "Mengapa malam ini engkau tidak bertanya padaku?" Ya, yakni bertanya tentang asal-usul makanan tersebut terkait halal dan haramnya. Seperti malam-malam sebelumnya, rasa laparlah yang membuatku lupa. "Baiklah, dari mana kamu mendapatkan makanan ini?" Abu Bakar pun bertanya. "Pada semasa jahiliyah, aku melewati sekelompok kaum lalu meruqyah salah seorang dari mereka dengan janji akan diberi hadiah. Kemudian aku kembali melewati kaum tersebut sesuai waktu yang dijanjikan. Ternyata mereka mengadakan pesta pernikahan. Mereka pun memberiku hadiah yang berupa makanan ini. Demikianlah jawabannya." Mendengar pengakuan Abu Bakar, mendengar pengakuannya, Abu Bakar menyaut,
hampir saja kamu mencelakaiku. Abu Bakar pun berusaha memuntahkan, ya, memuntahkan dengan memasukkan tangan ke kerongkongan, namun suapan makanan tadi tidak dapat dikeluarkan. Kemudian ada yang memberitahu bahwa makanan itu dapat dikeluarkan dengan meminum banyak air. Maka Abu Bakar meminta diambilkan bejana yang berisikan air. Lantas Abu Bakar meminum air tersebut sampai dapat memuntahkannya yang terlanjur dimakan. Seseorang berkomentar, semoga Allah merahmati engkau. Apakah semua ini dilakukan hanya karena sesuap makanan? Abu Bakar pun menegaskan, andai suapan itu hanya bisa keluar bersama nyawaku, niscaya aku akan tetap mengeluarkannya. Ya, begitu gigihnya Abu Bakar dalam menjaga tubuhnya agar tidak kemasukan suatu yang haram. Ya. Hadis riwayat Abu Nuaim dalam Hilyatul Aulia. Kelembutan hati serta tangisannya. Dari Anas bin Malik, setelah wafatnya Nabi, Abu Bakar mengajak Umar, ya, mari kita temui Ummu Aiman, seperti yang biasa dilakukan Rasulullah SAW. Sampainya mereka di sana, ternyata Ummu Aiman sedang menangis. Keduanya lantas bertanya, mengapa engkau menangis? Sungguh apa yang berada di sisi Allah lebih baik bagi beliau, ya, bagi Rasulullah. Ya, ini setelah wafatnya Rasulullah, mereka Rasulullah sering mengunjungi Ummu Aiman, dan ya, sahabat Abu Bakar ingin mengunjungi bersama Umar. Dan kedapatan Ummu Aiman sedang nangis. Aku menangis bukan karena itu, bukan karena Rasulullah wafat, ya. Sebab yang ada di sisi Allah sudah pasti lebih baik bagi beliau. Tangisku ini karena tidak akan ada lagi yang diturunkan dari langit. Ummu Aiman menjelaskan, artinya wahyu sudah terputus. Sejak Rasulullah wafat, selesai sudah wahyu, ya, tidak turun lagi dari langit. Pernyataan tersebut menggugah hati dua sahabat tadi, sehingga keduanya pun menangis bersama sahabiat itu. Ya, Ummu Aiman termasuk sahabiat. Ini hadis riwayat Muslim, Fadlus Sahabah, bab Fadlu Ummu Aiman, nomor 2454. Aisyah dalam hadis tentang hijrah yang panjang bercerita, kemudian Abu Bakar membangun masjid di halaman rumahnya. Dia selalu mengerjakan salat dan membaca Al-Quran di situ. Sedangkan wanita-wanita musyrik serta anak-anak mereka melemparinya. Mereka heran terhadap tingkah laku dan gerak-gerik ayahku. Putra Abu Quhafa ini memang mudah menangis, bahkan tidak kuasa menahan derai air matanya saat membaca kitab Allah, maksudnya Al-Quran. Hadis riwayat Al-Bukhari, kitab Manaqibul Ansar, bab hijratun Nabi wa ashabuhu ilal Madinah, 3905. Zuhudnya terhadap dunia yang fana. Diriwayatkan oleh Zaid bin Arqam, suatu ketika Abu Bakar meminta air minum, lalu dibawakanlah air madu. Saat air itu sudah didekatkan ke mulutnya, tiba-tiba dia menangis. Ternyata orang-orang di sekitarnya ikut menangis. Kemudian dia terdiam, sedangkan orang-orang masih terus menangis. Lalu dia kembali menangis sehingga mereka mengira tidak akan bisa menanyakan penyebabnya. Beberapa waktu kemudian Abu Bakar mengusap wajahnya dan mulai mampu mengendalikan diri. Mereka pun bertanya, mengapa tiba-tiba engkau menangis, wahai Amirul Mukminin? Dia menjelaskan, aku pernah melihat Nabi berseru seolah-olah sedang mengusir sesuatu. Menjauhlah dariku. Padahal aku tidak melihat apapun di dekat beliau. Aku bertanya, wahai Rasulullah, tadi aku melihat engkau mengusir sesuatu. Akan tetapi, makanya mengapa aku tidak melihat apapun di sini? Beliau menjawab, itulah dunia. Ia menampakkan diri dengan segala perhiasannya di hadapanku. Maka aku berseru kepadanya, menjauhlah dariku. Lalu ia bersumpah, demi Allah, kamu dapat luput dari godaanku. Namun ketahuilah, orang-orang setelahmu tidak akan luput dari godaanku.
Sungguh aku takut dunia telah menghinggapiku. Itulah yang menyebabkan aku menangis. 130 footnote-nya ini adalah hadis riwayat Al-Hakim dan Al-Bazzar. Al-Iraqi berkata sanadnya jayyid. Begitu agungnya ya Abu Bakar. Pengiriman tentara Usamah. Banyak kabilah Arab yang murtad setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Bahkan kondisi para sahabat saat itu sebagaimana digambarkan Ammar bin Yasir, seperti sekawan kambing tanpa penggembala. Begitu juga Madinah. Kota ini terasa lebih sempit bagi penduduknya daripada lubang cincin. Abu Bakar As-Siddiq memulai kekhalifahannya yang diberkahi dengan memobilisasi pasukan Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Pasukan ini pernah diperintahkan Rasulullah agar memberi pelajaran kepada kabilah Quda'ah. Terbukti membantu pasukan Romawi dalam memerangi kaum muslimin. Ibnu Katsir memaparkan kronologisnya. Sekarang akan dibahas tentang mobilisasi pasukan Usamah yang pernah diperintahkan Nabi untuk bergerak menuju perbatasan Balqa di wilayah Syam, yakni tempat Zaid bin Harisah, Ja'far bin Abu Talib, dan Abdullah bin Rawahah terbunuh. Dengan misi menyerang wilayah tersebut, pasukan ini pun bergerak hingga mendirikan kemah di Bukit Jurub. Jurub adalah nama suatu wilayah perbukitan yang terletak tidak jauh dari Madinah. Jurub. Di dalam barisan mereka terdapat Umar bin Al-Khattab, termasuk di dalamnya Abu Bakar, tetapi beliau mengecualikannya supaya bisa mengimami salat kaum muslimin di Madinah. Pasukan Usamah masih berada di bukit tersebut ketika sakit yang diderita Rasulullah SAW semakin parah. Dan saat beliau wafat, musibah terbesar melanda umat Islam. Keadaan sosial politik menjadi genting, kemunafikan merebak di mana-mana, dan kabilah-kabilah di sekitar Madinah murtad atau tetap beriman namun enggan membayar zakat kepada Siddiq. Sampai-sampai sholat Jumat tidak dilaksanakan selain di Mekah dan Madinah. Juwaithan, wilayah yang terletak di Bahrain, adalah kampung pertama yang mendirikan sholat Jumat setelah orang-orang murtad tersebut kembali kepada kebenaran. Demikianlah sebagaimana tercantum dalam Sahih Bukhari yang dinukil dari Ibnu Abbas. Adapun kabilah Thaqif yang tinggal di Taif, mereka tetap teguh dalam Islam. Tidak ada yang membangkang terhadap kekhalifahan Umar, Abu Bakar, ataupun murtad. Intinya karena peristiwa-peristiwa itu, banyak sahabat yang menyarankan agar As-Siddiq tidak mengirim pasukan Usamah. Dengan alasan mereka dibutuhkan untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk dari gejolak dunia Islam saat ini. Dengan kata lain, pasukan itu sebaiknya dikirim ketika suasana sudah kembali kondusif. Umar termasuk di antara sahabat yang menyarankan demikian. Namun saran tersebut tidak diterima. Bahkan Abu Bakar bersikukuh mengirim pasukan Usamah segera mungkin. Dia menyerukan, "Demi Allah, aku tidak akan melepas simpul tali yang telah diikat Rasulullah. Tidak akan, walaupun burung dan binatang buas di sekitar Madinah menyerang kita. Juga meskipun anjing-anjing berlarian di kaki umatul mukminin, aku akan tetap mengirim pasukan Usamah." Lantas memerintahkan para penjaga perbatasan Madinah untuk bersiaga penuh. Itu kegigihan pendapat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ternyata pengiriman pasukan Usamah oleh Bakar saat itu berbuah kemaslahatan terbesar bagi kaum muslimin. Meskipun kondisi internal mereka sudah sedemikian gentingnya, para pejuang pun berangkat. Tidaklah mereka melewati satu kampung Arab, melainkan penduduknya gentar dan menyangka kaum seperti ini tidak mungkin meninggalkan negerinya apabila memiliki pertahanan yang kuat. Apabila tidak memiliki pertahanan yang kuat, ya kaum seperti ini tidak mungkin meninggalkan negerinya apabila tidak memiliki pertahanan yang kuat. Itu psycho war istilahnya, memberi kesan pada musuh.
walaupun dalam keadaan lemah tapi tidak menunjukkan kelemahannya. Mereka berperang selama 40 hari. Ada pula yang mengatakan 70 hari. Kemudian mereka kembali dalam keadaan selamat sambil membawa rampasan perang pulang ke kota Nabi Madinah. Setelah itu, ya, kota Madinah. Setelah itu Abu Bakar mempersiapkan mereka bersama orang-orang kampung Arab yang diperintahkan untuk ikut keluar memerangi kaum murtad dan kaum yang enggan membayar zakat. Al-Bidayah wa Nihayah karya Ibnu Katsir. Saat hendak melepas kepergian pasukan muslimin, pimpinan Usama bin Zaid, Abu Bakar mengiringi mereka dengan berjalan kaki. Saat itu Usama menaiki tunggangannya, sedangkan Abdurrahman menuntun tunggangan Abu Bakar. Wahai Khalifah Rasulullah, demi Allah engkau mesti menaiki tunggangan atau aku akan turun dari tungganganku, seru Usama. Abu Bakar menanggapi, demi Allah kamu tidak perlu turun dari situ, karena demi Allah aku tidak ingin menaiki tungganganku. Tidak mengapa jika sesaat kakiku dipenuhi debu di jalan Allah, karena seorang mujahid akan mendapatkan 700 kebaikan dengan satu langkah yang dipijakannya, ya, diangkat derajatnya 700 derajat dan dihapuskan darinya 700 dosa. Selanjutnya Abu Bakar meminta, aku hanya berharap kamu mengizinkan Umar tidak turut serta untuk membantuku di Madinah. Usamah pun mengizinkannya. As-Siddiq membekali para pasukan sebaik-baiknya dan menjelaskan undang-undang perang yang tidak ada dalam sejarah undang-undang konstitusional yang lebih adil, lebih suci, dan lebih mulia jika dibandingkan ketentuan dalam agama-agama selain Islam. Janganlah berkhianat, janganlah bertindak melampaui batas, janganlah melanggar janji, janganlah memotong-motong jasad musuh, janganlah membunuh anak kecil, orang tua dan wanita, janganlah menebang pohon kurma ataupun membakarnya, janganlah menebang pohon yang sedang berbuah, dan janganlah menyembelih kambing, sapi atau unta kecuali untuk dimakan. Apabila kalian melewati kaum yang sedang berdiam di tempat ibadah, tinggalkan saja diri beserta perbuatan mereka. Maka berangkatlah pasukan Usama dengan pelindungan Allah untuk menunaikan perintah Rasulullah SAW. Setiap kaum yang hendak keluar dari agama Islam berkata tatkala dilewati oleh mereka, seandainya kaum muslimin tidak memiliki kekuatan, niscaya mereka tidak akan keluar untuk berjihad dengan pasukan sebanyak itu. Lebih baik kita biarkan saja hingga mereka bertemu dengan orang-orang Romawi. Jika pasukan Romawi yang menang, berarti kita telah terwakili untuk memerangi kaum muslimin. Namun jika pasukan Usama yang menang, berarti Islam akan tetap teguh. Akhirnya berkat karunia Allah, pasukan Usama pun meraih kemenangan. Mereka mengalahkan kaum Romawi hingga mereka kembali dengan selamat. Maka kaum-kaum yang dilewati tadi pun tetap memeluk agama Islam. Al-Bidayah wa Nihayah. Demikianlah kasih sayang Islam pada orang-orang kafir dan kaum musyrikin. Bahkan pada saat perang di antara mereka sekalipun bagi yang tidak tunduk kepada peraturan iman dan etika. Sungguh ini merupakan gambaran yang kita hadiahkan bagi setiap orang yang menyatakan Islam tersebar luas karena praktek kekerasan dan terorisme. Perang melawan kaum murtad. Imam Az-Zahabi rahimahullah menerangkan, ketika berita wafatnya Rasulullah SAW tersebar ke seluruh penjuru negeri Islam, banyak kabilah Arab yang murtad dan enggan membayar zakat. Karena itulah Abu Bakar hendak memerangi mereka. Umar bin Al-Khattab dan para sahabat yang lain menyarankan agar mereka tidak diperangi. Tetapi sang khalifah menegaskan, demi Allah, seandainya orang-orang ini enggan membayar zakat tahunan yang dahulu dibayarkan kepada Rasulullah, niscaya aku akan memerangi mereka karenanya. Bagaimana mungkin kita memerangi mereka? Pada Rasulullah SAW pernah bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, maka nyawa dan hartanya terpelihara dariku.
kecuali dengan haknya. Adapun perhitungannya, hal itu diserahkan kepada Allah. Umar berkomentar demikian. Abu Bakar kembali menegaskan, demi Allah, seandainya orang-orang ini ingin menyerahkan zakat anak ini apa maksudnya? Anak artinya anak kambing betina. Dalam riwayat lain, akal itu akal artinya seutas tali yang biasa digunakan untuk mengikat unta. Yang dahulu mereka serahkan kepada Rasulullah, niscaya aku akan memerangi mereka karena itu. Sebab zakat adalah hak harta. Demi Allah, sungguh aku akan memerangi orang-orang yang memisahkan antara kewajiban zakat dan sholat. Aku pun menyadari bahwa Allah telah melapangkan hati Abu Bakar untuk memerangi mereka, sehingga aku mengetahui bahwa pendapat itu yang benar. Hadis riwayat Al-Bukhari, Kitab Al-I'tisam bil Kitab As-Sunnah, bab al-iqtida bi sunnati Rasulullah SAW, nomor 7284, 8285. Muslim Kitab Al-Iman nomor 32. Aku pun menyadari bahwa Allah telah melapangkan hati Abu Bakar untuk memerangi mereka, sehingga aku mengetahui bahwa pendapat itu yang benar. Umar mengakui kekeliruan pendapatnya di kemudian hari. Di antara pendapat Umar bin Al-Khattab dalam hal ini, wahai Khalifah Rasulullah, berlemah lembutlah kepada dan sayangilah manusia. Abu Bakar menjawabnya, aku berharap kamu mendukung keputusanku, namun kamu telah mengecewakanku. Mungkinkah seorang pemberani pada masa jahiliyah menjadi seorang pengecut pada masa Islam? Wahyu telah terhenti, agama pun telah sempurna. Maka apakah syariatnya ini boleh berkurang semasa aku hidup? Bukankah Rasulullah menekankan kecuali dengan haknya? Di antara haknya adalah mendirikan salat dan menunaikan zakat. Demi Allah, andai kata semua orang mengabaikan pendapatku, niscaya aku akan tetap pergi memerangi mereka sendirian. Itu keteguhan iman. At-Tariq Al-Islami karya Mahmud Syakir. Ya. Sikap As-Siddiq tersebut diberkahi dan didukung oleh Allah. Melalui laki-laki mulia inilah dia menolong agama Islam dari kebinasaan. Keteguhan hati dalam menghadapi cobaan yang besar ini ditujukan olehnya. Keteguhan yang luar biasa ini mensiratkan keagungan pribadinya. Dia memiliki kekuatan iman serta keyakinan dan pemahaman yang mendalam terhadap syariatnya. Sehingga Allah mengelurkan pertolongan dengan menganugerahkan kemenangan bagi kaum muslimin. Setiap tempat di Jazirah Arab mempunyai penduduk yang murtad. Dalam menyikapi kenyataan itu, As-Siddiq mengirim prajurit beserta panglima perang kepada mereka sebagai bentuk pertolongan bagi kaum muslimin di wilayah tersebut, sehingga tidaklah terjadi pertempuran antara kedua belah pihak, melainkan pasukan As-Siddiq berhasil mengalahkan orang-orang murtad. Sungguhnya segala puji dan karunia hanya milik Allah. Banyak orang murtad terbunuh dan orang-orang mukmin mendapat harta rampasan perang yang berlimpah. Dengan harta tersebut mereka semakin kuat untuk menghadapi orang-orang murtad di sekitar situ. 1/5 dikirimkan kepada sang khalifah dan kemudian dibagi-bagikan kepada kaum muslimin. Ya. Siklus ini membuat pasukan muslimin yang bersiaga di Madinah pun semakin kuat. Mereka siap menahan serangan musuh dari kalangan orang-orang ajam. Yang dimaksud ialah bangsa Persia dan orang-orang non-Arab lainnya, maupun bangsa Romawi. Mata Abu Bakar As-Siddiq tidak terpejam sebelum mengirim pasukan Islam ke segala penjuru untuk menegakkan asas-asas Islam dan memerangi orang-orang zalim. Upaya tersebut terus menerus dilakukan hingga orang-orang yang murtad kembali memeluk Islam. Kebenaran kepanjangannya lagi, ya, kebenaran kepanjangannya maksudnya. Jazirah terbentang semakin luas dan wilayah yang jauh menjadi dekat.
Dengan karunia Allah sang pencipta langit dan bumi, kemenangan demi kemenangan dan penaklukan demi penaklukan diraih kaum mukminin. Maka peperangan melawan orang-orang murtad pun usai sudah. Bahkan di bawah komando Abu Bakar, ya, Khalifah Abu Bakar, ya, bahkan di bawah komando Khalifah Abu Bakar inilah bangsa Persia dan Romawi dapat ditundukkan hingga tampaklah kekuatan dan kepiawaian mereka dalam berperang. Pelopor utama penghimpun Al-Quran. Abu Bakar menyiapkan pasukan di bawah pimpinan Khalid bin Walid bin Al-Walid. Bersama sejumlah sahabat dia memerangi Musailimah Al-Kadzab. Semoga Allah memberinya balasan yang setimpal. Mereka memerangi pasukan orang yang mengaku sebagai nabi ini dengan sengit sampai Allah menghinakan dan membunuhnya. Ketika itu banyak penghafal Al-Quran dari kalangan sahabat yang terbunuh, jumlahnya 700 orang. Bahkan ada yang menghitung lebih, yaitu pada perang Yamamah yang dipimpin oleh Khalid tersebut. Dari peristiwa ini muncullah pemikiran untuk menghimpun Al-Quran ya, sebelum para penghafal lainnya terbunuh. Marilah kita ikuti kisah selengkapnya berdasarkan riwayat yang penulis wahyu Rasulullah, yaitu Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Zaid menuturkan Abu Bakar As-Siddiq mengirimkan surat kepadaku seusai perang Yamamah dan dia sudah berdiskusi dengan Umar bin Al-Khattab. Surat itu bertuliskan, Umar menemuiku lalu berkata, banyak korban yang terbunuh dari kalangan penghafal Al-Quran pada perang Yamamah. Aku khawatir jika semakin banyak penghafal yang wafat di medan perang, maka akan banyak ayat-ayatnya yang hilang. Karena itu aku menyarankan engkau agar memerintahkan seseorang untuk menghimpun kitabullah. Bagaimana kita melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan Rasulullah? Tanyaku pada Umar. Umar menjawab, demi Allah ini merupakan suatu kebaikan. Terus menerus dia membujukku hingga Allah melapangkan dadaku untuk dapat memahami pendapatnya. Dalam riwayat lain masih dari Zaid bin Thabit, Abu Bakar menyatakan, kenyataan ini mengharuskanku melakukan sesuatu. Kamu adalah salah seorang penulis wahyu. Apabila kamu setuju dengan saran Umar, aku akan mengikuti pendapat kalian. Namun apabila kamu sependapat denganku, aku akan menolak pendapatnya. Abu Bakar ragu-ragu terhadap saran Umar sehingga aku enggan menyetujuinya. Ibnu Battal berkata, yang mula-mula tidak menyetujui usul tersebut adalah Abu Bakar, kemudian Zaid bin Thabit, karena mereka tidak mendapati Rasulullah pernah melakukannya. Mereka tidak mau menjadi lebih berhati-hati terhadap urusan agama Islam. Mereka tidak mau menjadi lebih berhati-hati terhadap urusan agama Islam daripada beliau. Namun setelah Umar menjelaskan manfaat pengumpulan Al-Quran dengan alasan khawatir akan perubahan pada masa mendatang jika tidak dikodifikasikan, sehingga lambat laun dilupakan manusia, padahal sebelumnya begitu diingat, mereka pun setuju dengan pendapat ini. Lihat Fathul Bari. Ya, pendapat yang bagus ya dari Umar adalah. Lalu Umar mengucapkan suatu kalimat kepada kami, apa ada yang salah jika kalian melakukan saranku? Mendengar pernyataan Umar, kami berpikir lagi. Sesudah mempertimbangkannya, kami menjawab, demi Allah tidak ada salahnya. Masih diriwayatkan oleh Zaid bin Thabit, suatu ketika Abu Bakar mengatakan, sungguh kami mengenalmu sebagai pemuda yang cerdas. Kami juga tidak mempunyai tuduhan apa-apa terhadapmu. Dahulu kamu menulis wahyu Rasulullah, maka sekarang kumpulkanlah ayat-ayat Al-Quran itu. Ya. Demi Allah, andaikan Abu Bakar memerintahkanku untuk memindahkan gunung, niscaya perintah itu tidak lebih berat daripada menghimpun Al-Quran. Ya, memindahkan gunung lebih ringan. Bagaimana kalian melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan Rasulullah? Tanyaku.
Demi Allah ini adalah suatu yang baik, jawabnya. Abu Bakar terus memujukku hingga Allah melapangkan hatiku dengan sesuatu yang telah dilapangkannya kepada Siddiq dan Umar Al-Faruq. Aku pun mulai memeriksa Al-Quran secara menyeluruh, mengumpulkan ayat-ayatnya yang ditulis di usub. Ya, kata usub adalah bentuk plural dari kata asib, artinya pelepah kurma. Dahulu orang Arab memisahkan daun kurma dan menulisnya pada sisi daunnya yang lebar. Dan lukhaf, ya, lukhaf adalah artinya batu yang licin. Ada juga yang mengartikan lempengan batu yang tipis. Ya, jadi Al-Quran, aku pun mulai memeriksa Al-Quran secara menyeluruh, mengumpulkan ayat-ayat yang ditulis di usub dan lukhaf, yaitu usub adalah daun kurma dan lukhaf adalah lempengan batu yang tipis, jadi seperti lembaran-lembaran, serta mencatat setiap ayat yang dihafal oleh para sahabat. Proses pengimpunan ini kulakukan hingga mendapati ayat terakhir surah At-Taubah pada Abu Khuzaimah Al-Ansari yang tidak kudapati pada selainnya. Ayat yang dimaksud ialah laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum, dan seterusnya. Sungguhnya telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Surat At-Taubah surat 9 ayat 128 hingga akhir surah ini. Mushaf atau himpunan ayat-ayat Al-Quran tersebut kemudian disimpan oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq sampailah Allah mewafatkannya, kemudian oleh Umar Al-Faruq pada masa kekhalifahannya, yakni seumur hidupnya, dan kemudian oleh Hafsah putri Umar bin Al-Khattab. Hadis riwayat Bukhari, kitab Fadlul Quran, bab Jam'ul Quran, nomor 4986. At-Tirmidzi, kitab At-Tafsir, dan An-Nasai, kitab Al-Manaqib. Mengangkat Umar sebagai pengganti. Ketika ajal Abu Bakar semakin dekat, setelah Allah memberi kemuliaan dengan keberhasilan menumpas orang-orang murtad, berbagai penaklukan pun banyak diraih pada masa itu, serta dia memberikan anugerah yang besar untuk Islam dan kaum muslimin melaluinya. Khalifah As-Siddiq hendak mengangkat seorang pengganti setelahnya yang diharapkan dapat menyempurnakan jalan kebaikan dan memperluas penyebaran dakwah serta menuntun manusia menuju surga. Tidak diragukan lagi bahwa pemilihan orang tersebut sebelum As-Siddiq meninggal dunia dapat menghindari perselisihan pendapat mengenai pemimpin orang-orang mukmin yang akan datang. Sang khalifah pun khawatir jika seorang yang paling berhak enggan memegang jabatan ini karena kezuhudan serta kewaraannya, sehingga orang yang tidak berhak malah mengemban kekhalifahan sepeninggalnya, dan membiarkan hal ini terjadi sama saja dengan menyia-nyiakan amanat. Oleh sebab itulah As-Siddiq memandang mengangkat seorang sebagai pemimpin setelahnya sebagai keharusan. Maka mulailah dia bertanya kepada para sahabat tentang Umar bin Al-Khattab. Mereka sepakat bahwasanya dialah yang layak menjadi khalifah kaum muslimin setelah Abu Bakar. Hanya saja beberapa sahabat khawatir kalau Umar bersikap keras pada rakyatnya nanti. Sungguh sebagian sahabat ini tidak mengetahui bahwa Umar bersikap keras kepada seorang tatkala khawatir akan muncul darinya keberanian untuk bersikap sewenang-wenang terhadap Rasulullah atau terhadap pengganti beliau, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tidak lama kemudian datanglah keputusan final dari Abu Bakar. Dia lantas memanggil Utsman bin Affan dan memerintahkan, tulislah. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Inilah wasiat Abu Bakar bin Abu Quhafah di penghujung usia di dunia, yang akan segera meninggalkannya di awal perjalanannya menuju akhirat, yang akan segera memasukinya. Sungguhnya orang kafir baru akan beriman, sebagaimana halnya orang fajir baru akan yakin, dan pendusta baru akan berkata benar. Maka aku menyerahkan jabatan khalifah untuk memimpin kalian. Sampai di situ tiba-tiba Abu Bakar pingsan
Lalu Utsman menulis lanjutannya, maka aku menyerahkan jabatan khalifah untuk memimpin kalian Umar bin Al-Khattab. Setelah siuman, Abu Bakar minta, bacakanlah padaku. Utsman pun membacakan apa yang ditulisnya hingga Abu Bakar bertakbir dan menyatakan, tampaknya kamu menulis demikian karena takut kaum muslimin berselisih seandainya nyawaku keluar ketika pingsan tadi. Benar, jawab Utsman. Abu Bakar berdoa untuknya, semoga Allah memberi balasan kebaikan atas jasamu kepada Islam dan kaum muslimin. Setelah menyetujui isi surat wasiat itu, Abu Bakar memerintahkan Utsman untuk menyerukannya kepada kaum muslimin. Lalu mereka membaiat orang yang namanya tertulis di situ, yang akan menjadi khalifah selanjutnya, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ini At-Tabaqat Kubra karya Ibnu Sa'ad. Dalam sanadnya terdapat perawi yang bernama Al-Waqidi, Tariq At-Tabari, juga dari jalur Al-Waqidi, ya. Dan terdapat dalam riwayat Al-Baihaqi dengan sanad hasan. Wasiat istimewa untuk Al-Faruq. Abdurrahman bin Abdullah bin Sabith meriwayatkan, ketika ajalnya hampir tiba, Abu Bakar memanggil Umar dan berwasiat, wahai Umar, bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa bagi dia ada suatu amalan yang dikerjakan pada siang hari yang tidak akan diterimanya jika dikerjakan pada malam hari. Bagi dia juga ada suatu amalan yang dikerjakan pada malam hari yang tidak akan diterimanya jika dikerjakan pada siang hari. Allah tidak akan menerima amalan-amalan sunnah hingga dilaksanakan amalan yang wajib. Sungguhnya orang yang berat timbangan kebaikannya pada hari kiamat tidak lain karena mengikuti kebenaran di dunia dan karena sulitnya menanggung kebenaran itu. Maka sepantasnya timbangan kebaikan yang diisi dengan kebenaran menjadi berat. Sungguhnya orang yang ringan timbangannya sebaiknya kebaikannya pada hari kiamat tidak lain karena mengikuti kebatilan di dunia. Dan karena ringannya menanggung kebatilan itu, maka sudah sepantasnya timbangan kebaikan yang diisi dengan kebatilan menjadi ringan. Sehingga Allah memanggil para penghuni surga, menyebut setiap amalan baik mereka dan mengampuni dosa-dosa mereka. Jika kamu ingat mereka, ucapkanlah, aku benar-benar khawatir tidak termasuk golongan mereka. Sungguhnya Allah memanggil para penghuni neraka, lalu menunjukkan setiap amal buruk mereka dan menolak amalan terbaik mereka. Jika engkau mengingat mereka, ucapkanlah, aku benar-benar berharap tidak termasuk golongan mereka. Hendaklah seorang hamba selalu memiliki harap dan cemas, tidak berandai-andai terhadap Allah dan tidak berputus asa dari rahmat-Nya. Jika kamu jaga baik-baik wasiatku ini, maka tidak ada perkara gaib yang lebih kamu cintai daripada kematian, dan kematian itu pasti mendatangimu. Namun jika kamu menyia-nyiakan wasiatku, maka tidak ada perkara gaib yang lebih kamu benci daripada kematian, dan kematian itu pasti mendatangimu tanpa bisa ditolak. Hilyatul Aulia karya Abu Nuaim, Sifatus Safwah. Tiga orang yang paling tepat firasatnya. Ibnul Mas'ud menyatakan tiga orang yang memiliki firasat paling tepat. Satu, Abu Bakar ketika dia berfirasat untuk menjadikan Umar sebagai penggantinya. Kedua, wanita dalam kisah Nabi Musa ketika berkata, ayahanda, angkatlah dia, Nabi Musa, sebagai pekerjamu. Sungguhnya ia sebaik-baik orang yang engkau pekerjakan, yang adalah orang yang kuat lagi amanah. Lalu ayahnya bertanya, apa yang kamu lihat dari kekuatannya? Kemudian dia menjawab, kulihat dia mengangkat batu di suatu sumur, padahal batu itu tidak bisa diangkat oleh fulan dan fulan. Lantas ayahnya bertanya lagi, apa yang kamu lihat dari sifat amanahnya? Dan dari pertanyaan ini dijawab olehnya, dan pertanyaan ini dijawab olehnya, aku berjalan di depannya, tapi dia menyuruhku berjalan di belakangnya. Tiga, Al-Aziz ketika berfirasat terhadap Yusuf, dia berkata kepada
istrinya, akrimi maswai asa ay yanfa'ana au nataizahu walada, berikanlah padanya tempat ya dan layanan yang baik, mudah-mudahan dia bermanfaat bagi kita atau kita pungut dia sebagai anak. Ya. Akrimi maswahu asa ayyan fa'ana au nattakhidahu walada. Itu dalam surat Yusuf ya, surat 12 ayat 21. Silakan dilihat. Hadis riwayat Ibnu Saibah ya, dalam musannafnya dan Al-Hakim, disahihkan oleh Az-Zahabi, disahihkan dan diakui oleh Zahabi. Demikian kita akhiri dulu pertemuan kita. Semoga kita lanjutkan insyaallah di halaman halaman 56 insyaallah di kajian selanjutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.